الشيطان الرجيم إلى حضرة Bismillahirrahmanirrahim. Annaha fitnatan nadhari wal qalbu kullu adahu syughlu bil fikr. Al ainu utawi mata, pandangan maksudnya. Mata yaitu dengan pandangannya. Iku aslu annaha pokoke sumber pandangannya ain fitnatan nadhuri ing fitnahe pandangan. Kemarin kita sudah buka tentang apa itu sahmun, anak panah daripada panah-panah iblis yang marjum, yang dirajam, yang dilaknat. Tidak bisa secara langsung iblis mengajak manusia, kita yang beriman, terjerumus ke dalam satu perbuatan dosa kecuali melalui cara-cara. Maka dalam Quran ditegaskan, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan itu yang gimana sih? Dalam disiplin ilmu tasawuf, dalam kitab ini disebutkan, dijelaskan bahwa waro, kemudian kehati-hatian, kemudian cara bertaubat, meluruskan niat, membersihkan hati, pikiran, dan seterusnya, ada metodenya. Di antaranya yang pertama langkahnya taubat. Nah, taubat supaya masuk dalam makom pertama dalam orang-orang yang salik adalah muhasabah. Dan itu dilakukan setiap saat. Bisa kita bayangkan, kalau sudah praktik diamalkan ini kitab, salah satu saja, misalnya tentang muhasabah. Siapa yang harus dihisab? Diri sendiri. Kalau menghisab diri sendiri harus dilakukan setiap hari. Pertanyaannya, ada waktu nggak buat menghisab orang? Kapan kita bisa menghisab orang? Mencari kesalahan orang, melihat sisi buruknya orang, melihat maksiatnya orang, menilai ucapannya orang, menganggap rendahnya orang, tidak menghormati orang lain, berbeda pikiran, beda manhaj, beda madhab misalnya, sibuk ngurusin itu. Lalu, apa itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip toriko, prinsip-prinsip suluk? Kenapa bertentangan? Ya pasti. Kalau sibuk dengan urusan-urusan menilai orang lain, kapan kita bisa menilai diri sendiri? Kapan kita menghisab diri sendiri? Yang Rasul bilang, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sendiri. Hasibu anfusakum. Diri sendiri dihisab, dihitung. Hari ini apa yang saya lakukan dengan tangan saya sebelum tidur? Tadi mata saya lihat apa ya? Nonton apa tadi? Tadi saya nulis apa ya? Saya tadi ngetik apa? Tadi pikiran saya ngapain? Apa yang saya pikirkan tadi dari pagi bangun tidur sampai sekarang mau tidur? Tadi saya jalan kemana ya?
di sana ngapain? Sairil amal, seluruh perbuatan itu kita hisap. Kalau bisa itu diamalkan, ya nggak mungkin lah menghisap orang. Wawan mah orang mah begitu mulu, sholatnya begitu, itu dia coba si Wawan, coba itu si Aceh, coba si Fulan, coba si Anu, si Anu. Lupa sama diri sendiri. Ternyata pas mengevaluasi, waduh, lebih buruk saya ketimbang si Fulan. Kenapa kok tidak ngeh? Kok nggak masuk ini? Tidak jadi pelajaran, tidak jadi tuntunan itu. Apa sih dasarnya? Kenapa bisa begitu? Barangkali ada cara, ada metode, ada amalan yang di dalam suluk kita lalai. Berat lagi yang ini juga. Kemarin warok saja sudah bingung gimana caranya warok di zaman ini. Hati-hati makanan, hati-hati minuman, hati-hati bertemu orang, hati-hati berpakaian, hati-hati sholatnya gimana, niatnya apa ya, saya bacanya benar apa enggak, wudhu saya tadi benar enggak. Pikirkan hasibmu, hisab itu semua. Tadi saya basuh wajah, benar enggak? Oh iya benar. Basuh tangan udah benar bacanya. Sholat saya tadi khusyuk enggak? Semua dihisap, akhirnya tidak punya waktu menghisap orang lain. Baru kalau sudah begini pilih untuk kholwah. Lebih baik saya sendiri daripada saya melihat orang, kemudian menimbulkan hasut di dalam hati saya. Gak suka lihat orang itu, gak senang perkataan orang itu, gak terima dengan pernyataan orang lain. Lalu kemudian sibuk ngomongin orang. Belum nanti namimah, ghibah, fitnah, kosong itu tadi menimbulkan permusuhan. Kita nyaman nggak bermusuhan, tapi menjadi wasilah terjadi permusuhan. Jadi di sini sudah banyak pelanggaran. Ini sudah banyak melanggar aturan. Ketika mengapa tidak kemudian sampai pada hakikat dalam perjalanannya? Barangkali saya terlalu sibuk ngurusin urusan orang lain yang bukan bagian saya. Apalagi yang bukan kapasitas saya. Saya bukan ahli bangunan. Kenapa saya banyak mengkritik ahli bangunan? Iya ya, saya nggak ngerti bangunan. Ngapa saya salah itu? Benar. Lah iya, dia mah pakai ilmu bangunan itu waktu bikin itu kayak asal. Saya juga bisa melukis rumah bagus 3 lantai. Itu kan cuma halusinasi saya. Imajinasi saya ketika membayangkan rumah 3 lantai begini, apa yang dipikiran saya tulis. Tapi dimensinya benar apa enggak begitu? Posisi tiang ini sama sini, kalau sudut pandang dari kanan harus gimana bikin gambar? Lalu ada AutoCAD, aplikasi untuk bagaimana menyeting, membuat 3 dimensi, sketsa. Kok bisa? Dia pakai ilmu. Nah, saya gambar begini aja tanpa dengan tahu pengetahuannya. Tapi kan ini bagus. Nah, sudah kekeh. Kalau sudah kekeh berarti hawa nafsu merasa bahwa saya paling bagus. Walaupun aslinya kalau didatangkan orang yang ahli di bidang gambar pasti banyak koreksi. Pak, ini tuh sudut pandangnya dari mana? Dari kiri, dari kanan. Kok ini kesini lebih lebar dari? Kan kalau kita lihat posisinya, oh iya ya. Tapi kan, sudah kalau sudah tapi kan yang penting ya udah sudah. Berarti pokok nama, aing lah gitu ujung nama. Terus menganggap bahwa eta mah beda masing-masing ya tuh orang. Ujungnya gitu. Nah kalau sudah begitu mana? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada ilmu pengetahuan dalam bidang apa? Bidang arsitek. Berpegang teguh dalam tali Allah agama maksudnya apa? Di bidang thariqah, di bidang syariat, di bidang hakikat, di bidang ma'rifat. Kita satukan. Ini kan satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Enggak beda. Jadi jangan benturkan antara syariat dengan thariqah dengan hakikat. Ini tuh tingkatan, kan sudah di sini dibaca di awal. Awali, maka seharusnya dimulai dengan syariat, diperbaiki, siapkan kendaraannya, siapkan kapalnya.
kekuatannya, daya tahannya, daya tampungnya, bahan bakarnya. Kenapa? Anda mau mengarungi samudra. Dan banyak tantangan yang akan ditemui, maka tidak boleh sembrono, tidak boleh ugal-ugalan. Salah sedikit arahnya, dihempas badai, dihempas angin, ombak, tenggelam di tengah lautan tanpa tahu arah kemana kita harus pulang. Nah, ini langkah-langkah berarti sudah masuk kepada langkah konkret. Metodenya tuh gimana supaya muhasabah ini bisa kita lakukan. Berhenti dulu berpikir tentang orang lain. Berhenti dulu menilai orang lain. Berhenti aja dulu berhenti. Tapi kan saya cukup banyak waktu untuk menganalisa, untuk menghisap, mengevaluasi pekerjaan orang. Pekerjaan sendiri sudah dievaluasi. Amalan hari ini sudah berapa amal hari ini? Banyak dosanya. Sama gitu. Kalau banyak amalnya, banyak dosanya. Apa katanya kemarin? Kemudian balik lagi, dia harus bertaubat lagi, istighfar lagi. Besok berganti hari, muhasabah lagi. Ada ketemu dosa, taubat lagi. Jadi nggak berhenti-berhenti muhasabah itu. Nggak cuma sekali nanti nisfu Sya'ban, muhasabah, merenung, nangis, sesegukan, teriak-teriak, istighfar sampai kenceng banget. Cuma setahun sekali begitunya. Jauh tuh. Jadi ini langkah diantara untuk menghindari daripada perbuatan dosa atau menyepelekan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka betul-betul dijaga di antara langkah-langkah konkret dalam menjalankan suluk, menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya dengan menjalankan berapa kemarin wasiatnya? 9. Yang pertama, taubat. Nah, dalam bab taubat saja sudah dalam, penuh kehati-hatian. Caranya harus muhasabah setiap saat. Jika ditemukan perbuatan maksiat, maka Anda kembali beristighfar lagi, bertaubat lagi. Besoknya muhasabah lagi terus. Kalau itu yang dilakukan setiap hari, yakin tidak akan pernah ada ruang sedikit pun di dalam pikiran maupun di hati hasud. Tidak ada. Permusuhan tidak ada. Kebencian tidak ada. Temperamen hilang. Baper hilang. Yang ada apa? Nikmat. Lisannya la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah. Ilahi anta maksudi, waridoka matlubi. Lisannya, pikirannya Allah. Hati-hati. Diperhitungkan betul-betul. Tek ngomong, tek hati-hati. Hatinya duduk Allah, 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 Allah. Hembusan nafasnya Allah, keluar Allah, Allah, Allah. Kalau begitu, dia menikmati samudra itu luasnya seberapa. Min bainal masyriqi wal maghrib. Dia arungi samudra seluruhnya dengan penuh kenikmatan. Apa yang membuat dia nikmat? Kedekatan, takarrub kepada Allah. Tidak ada yang saya lakukan kecuali untuk Allah. Tidak ada yang saya lihat kecuali Allah. Tidak ada yang saya tuju kecuali Allah. Kalau sudah begitu, makanya ada efek setelah melakukan itu. Kok tiba-tiba orang ini muka syafah ya? Kenapa? Sudah tidak ada lagi noda titik hitam di dalam hatinya. Tergeser, bias, hilang, total. Dipenuhi cahaya rububiyah kemarin. Muka syafah, dia ini kisah, bukan sesuatu yang gaib saja, bukan sesuatu yang dohir, bahkan yang gaib bisa nampak jelas melalui pandangan hatinya. Begitu aja. Dalam bab taubat ini ada muhasabah. Dan salah satu daripada cara muhasabah yang baik dan benar, coba teliti dari potensi-potensi perbuatan maksiat dari mana ya kira-kira. Pertama diantaranya harus menjaga mata dengan pandangannya,
kedua mata dengan pandangannya, lisan dengan ucapannya, tangan dengan perbuatannya, sairi a'dha'i jami'an. Seluruh anggota badan dievaluasi, diulas, ditelaah, diteliti, mana barangkali ada benih-benih dosa, cepat dosa itu dihapus. Caranya minta ampunan kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi, istiqomah, ganti kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas kalau sudah ntar lagi, wah sudah. Salah satunya menjaga pandangan kedua mata adalah apa? Kenapa begitu? Kemarin sudah dibahas. An-nadhru sahmu masmumin min sihami iblis. Adalah panah-panah daripada anak-anak panah yang dilemparkan oleh iblis. Dari situ pandangan masuk, mengajak, mendorong ke alam pikiran. Dari pikiran kemudian mengajak, memotivasi untuk berbuat zina. Maksudnya zina pandangan mata. Maka dalam nazam yang ini, al-ainu mata adalah asal, pokok, sumber daripada tujuan pandangan itu menimbulkan fitnah dalam pandangan. Sumbernya dari mata. Coba apa yang dari tidak melihat? Lihat orang itu begitu pengen, lihat rumahnya itu pengen, ini pengen. Sehingga kadang sampai orang menginginkan sesuatu yang pernah dia lihat, dia bela-belain, dia usahakan semaksimal mungkin, bahkan dengan berbagai macam cara. Yang penting apa yang saya inginkan tercapai. Awalnya dari pandangan mata. Masuklah itu panah, banyaklah luka dalam tubuh kita karena panah-panah setan itu. Panah-panah iblis masuk di mata, masuk di telinga, bahkan merangsak masuk ke dalam pikiran, dalam hati, dikuasai iblis, lalu mengalir deras di dalam setiap aliran darah yang ada dalam tubuh kita. Ya setan semua isinya berapa? Na'udzubillah. Wal qalbu kullu adzahi asyghlu bil fikri. Wal qalbu lan utawi ati iku kullu adzahu tiap-tiap kang ngelarani atau memenuhi apa asyuglu kesibukan, dan hati mengakibatkan atau hati dipenuhi, disakiti, dilukai oleh kesibukan bil fikri kelawan pikiran. Hati yang sudah tenang dalam keadaan zikir taqarrub kepada Allah, gara-gara pandangan terjadi fitnah dari pandangan mata, lalu hati ini terluka gara-gara pikiran disibukkan oleh sesuatu pandangan yang itu adalah maksiat. Jadi hati itu bisa terluka. Wah, jadi mata itu melukai. Hati saya terluka, kenapa? Disakiti oleh orang lain. Bisa diganti, cari saja yang lain. Saya terluka, diputuskan oleh pacar saya, cari ganti. Kalau mata yang melukai hati saya, bisa ganti matanya. Jadi hati itu sering kali terluka gara-gara apa? Pandangan mata. Berani nggak minta dibutakan sama Allah? Supaya jangan melukai hati setiap saat, setiap hari. Bukan orang yang melukai kita, bukan. Matamu itu loh yang melukai hatimu. Kamu terluka karena matamu itu jelalatan. Kamu terluka karena matamu tidak bisa menahan dari sesuatu yang bukan hak. Apa aja dilihat, apa aja ditulis. Tanganmu melukai dirimu sendiri.
telingamu melukai dirimu sendiri sehingga hati banyak lukanya. Kalau sudah hati terluka, bagaimana dia punya ruang untuk bertadabur jauh daripada roh, jauh daripada nilai-nilai cahaya ketuhanan. Terluka karena panah-panah setan yang bersumber dari pandangannya. Makanya jangan melihat apa-apa dah sudah. Yang nggak penting jangan dilihat, yang nggak penting jangan ditulis, yang nggak penting nggak ada manfaat jangan didengar. Buang jauh-jauh begitu. Awalnya di situ, awalnya ya. Dan itu fitnah semua sudah. Wal qalbu kullu adha, setiap itu kemudian melukai hati. Apa yang hati yang mata lakukan adalah menebar fitnah dari pandangan, lalu hati terluka gara-gara sibuknya dipikirkan apa yang sudah kita lihat. Yang harusnya hati itu tenang, terluka. Nggak bisa dia memaksimalkan kapasitas ruang hati, dimensi berpikir, bertadabur tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Sibuk berpikir tentang sesuatu yang hanya fitnah dari pandangan mata. Maka kemudian kam nadortin, kam ikupira atau pirong-pirong, pira-pira. Kam berapa banyak nadrotan pandangan nakosyat yang membuat sakit, terdorong, fil qalbi ing dalam hati, surata manroha, tercipta gambaran, tergambar dari apa yang dilihat. Berapa banyak yang pernah kita lihat kemudian melukai hati, rohal fuadi, karena kenikmatan sesaat, biha fil asirri ing dalam samar, wal hadilan kekhawatiran. Jadi ada berapa banyak hasil pandangan kita merusak, merangsek masuk, melukai dan menyakiti hati dengan gambar-gambar, sesuatu gambaran visual yang masuk ke dalam ruang-ruang hati yang hanya sesaat membuat senang, baik dalam samar, maksudnya rahasia, menyendiri, sengaja maupun tidak, langsung maupun tidak. Sebenarnya kita sudah banyak terluka sebab akibat ulah pandangan mata kita sendiri. Wal mar'ulan utawi wong madama sumangsane da ainin yuqallibuha, madama sumangsane da ainin duweni mata, yuqallibuha kang bolak-balik ing ain. Berapa kali kita mengedipkan mata, membuka mata, menutup mata, mengedipkan, tengok kanan, tengok kiri, lirik atas, lirik bawah. Fi ayunil aini, ing dalam pandangan mata, ing dalam sumber-sumber pandangannya, pandangan mata. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke timur, ke utara, ke selatan, kemana saja matanya jelalatan, apa aja dilihat, berapa banyak. Mauqufun al-khatar alal khotri, mauqufun kang terhenti alal khotri, ingat khawatir. Berapa banyak pandangan mata yang dipandang oleh mata sudah tidak terhingga. Dan setiap orang selama masih punya pandangan mata, selama masih punya mata, maka potensi untuk melihat, membolak-balikan mata, melirik kanan kiri, melihat atas ke bawah, yang hak maupun yang tidak, yang penting maupun yang tidak, yang manfaat maupun yang tidak, sudah berapa banyak yang kita pernah lihat, dan itu mestinya membuat kita khawatir. Takut mata saya memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah, lalu dijumlah berapa banyak yang sudah pernah kita. Sampai kapan saya bisa berhenti dari pandangan-pandangan yang mengkhawatirkan, yang melukai hati ini? Mada ini, selama Anda punya mata. Jadi nggak aneh ada para aulia
Para kekasih Allah itu kalau sudah ketemu nikmatnya mata, maka dia meminta kepada Allah agar dibutakan saja dari pandangan matanya. Cukup Allah yang aku lihat dalam pandangan hati. Nggak aneh kenapa orang yang tidak bisa melihat secara dohir, tunanetra, tapi bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Karena dia tidak lagi pakai pandangan mata dohir, dia pandangannya pandangan batin, hati yang bersih. Jangankan bacaan tulisan buku biasa, Quran saja bisa hafal. Kenapa? Saking bersihnya. Tembus. Tidak berhenti sampai di duduk di sini apa sih? Ya. Itu sumbernya ya, sumbernya dari pandangan. Wal mar'u mada ainin yuqallibuha fi ayunil ain mauqufun al khatar yasurru bungahakan. Surru itu surur. Idkhal surur, kan saya sering istilahkan membahagiakan, membuat orang lain bahagia. Yasurru bungahakan muqallib maklatahu madara, sesuatu kang memadara. Mahjatahu inggon ubahe la marhaban ora neja bisururin kelawan bunga jaa teka bidorori kelawan kelarana. Mungkin pikiran kita merasa puas ketika memandang sesuatu yang mengenakan pandangan mata, puas, senang. Tetapi hakikatnya dia melukai sebetulnya. Jadi mata inilah yang melukai hati saya sehingga saya tidak bisa tenang, tidak bisa jernih dalam berpikir, tidak bisa muhasabah setiap saat. Tidak bisa merasa diri ini hina, selalu merasa mulia, selalu merasa baik, selalu merasa lebih dari yang lain. Kenapa? Karena pandangan mata kita sering melukai hati kita sendiri, sehingga kejernihan itu berubah menjadi kekotoran, kekumuhan. Maka hati itulah yang kemudian terdampak. Pikiran merasa senang karena dikuasai bisikan setan tadi, panah-panah melalui mata. Sementara hati terluka merana sepanjang masa. Setiap hari dia terluka bersedih. Fal qalbu mangka utawi hati iku yahsudu nurul aini. Maka kemudian hati yahsudu nurul aini idza nazar. Hati itu kemudian mendorong pandangan mata ketika melihat. Hakikatnya hati mendorong mata untuk melihat. Kembali, bahwa ketika kita mau melihat sesuatu itu atas dorongan hati. Bikin sendiri. Ada di dalam. Kembali. Sebenarnya hati sudah mendorong. Dimensi hati ini, al-qalbu ini ada dimensi ilahiyah. Dimensi Allah itu ada di dalam. Yang kemudian selalu saja fitrahnya sudah kita bahas. Bahwa pada asalnya manusia itu taat. Pada asalnya mengakui bahwa Allah itu Rabbi. Wa anta Rabbi. Ana abduka. Amantu bika. Hati sudah begitu. Dari sananya sudah. Sebenarnya hati itu mendorong untuk melakukan satu pandangan kemana? Sementara mata wal ainu tahsuduhu haqqan alal fikr. Wal ainu utawi mata ikut tahsuduhu dorong haqqan ing kebenaran alal fikri ing atas pikiran, alam pikir. Hati mendorong pada pandangan mata. Pada buah pandangan mata. Ini mesti pelan-pelan biar hati itu, makanya kenapa orang selalu coba tanya hati kecilnya. Coba tanya hati nuranimu. Itu orang gak punya hati. Punya. Tapi gak berfungsi. Kamu gak kasihan? Masa ada orang mendolimi orang? Ayah menganiaya anak. Anak menganiaya ibunya. Suami menganiaya istrinya. Teman sama teman. Kenapa? Apa nggak punya hati? Punya, tapi nggak berfungsi. Kenapa? Fungsinya jadi tidak ada. Kenapa? Tidak berjalan dengan baik.
kalau di aplikasi HP pasti harus diupdate versinya dong, naikin. Hatinya versinya yang versi yang lama, sudah ganti versi. Di-update. Gimana Kang update? Nah, di Play Store. Ya, ada nggak update hati di Play Store? Coba update. Tingkatkan versinya. Nah, naik tuh. Ini lagi mulai dalam pembersihan. Nah, maka ketika sudah tahu, memahami bahwa hati itu sebenarnya mendorong pandangan mata ketika kita melihat. Nah, hati mau melihat apa? Asalnya itu. Misalnya kita tahu ini waktunya sholat. Di hati ada ya, ini waktu sholat. Lalu kita melihat sesuatu, misalnya lagi nonton YouTube atau lagi main game. Kan dari pandangan mata. Sebentar coba Anda memejamkan mata, pasti ingat. Suara adzan terdengar jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka lagi, tanggung. Ketika mata terbuka, ini ternyata dorongan hati yang mengajak taat kalah dengan pandangan mata. Kenapa? Karena al-ainu tahsudu hakon al-fikri. Kalau mata mah larinya bukan ke hati tapi ke pikiran. Apa maksudnya di pikiran? Jam 12 masih ada kan jam 2-an sholat. Itu pikiran. Padahal hati sudah menunjukkan tadi. Nah, makanya kenapa pandangan mata menjadi fitnah pertama kali membuat orang menjadi terjerumus ke dalam kemaksiatan jauh daripada pandangan hati kepada Allah. Karena Rasul katakan, an-nadratu sahmun, pandangan itu adalah panah-panah masmumun min sihami iblis, yang dibentangkan dari panah-panahnya iblis, kemudian masuk ke mata, di mata kita kemudian reaktif, bereaksi, melihat apa yang kita lihat, lalu di otak, dalam pikiran kita berpikir, masih jam 12, entah zuhurkan sampai jam setengah 3. Selalu begitu. Tahu ada ngaji misalnya, malam minggu, pengajian yang rutin di sini. Tahu jadwal ngaji. Lalu apa yang sedang kita lihat adalah hal-hal yang barangkali ada manfaat atau tidak ada manfaat, kita nggak tahu. Hal yang sia-sia barangkali. Kemana masuknya? Pertama hati merespon. Ini jadwalnya ngaji. Gitu kan? Hati tuh. Lebih cepat kan? Sebenarnya sudah tajam. Cuma kita tumpulkan sendiri. Ditumpulkan sendiri. Apa yang membuat tumpul? Mata kita lebih reaktif dibanding hati. Jadi kalau ngelihat calon juga jangan pakai mata kepala, harus pakai mata hati. Neng, diam situ Neng. Abang mau lihat. Abang liatin apa? Liatin hatinya. Abang merhatiin apa sih? Enggak lagi merhatiin. Lagi merenungkan. Apa yang direnungkan? Kenapa Bang beda kayak yang lain? Ya, laki-lakinya boleh sama. Tapi cara pandang apa Abang tidak sama dengan yang lain. Emang yang Abang lihat apa? Bukan kecantikannya Bang. Oh, sudah begitu. Ini tanda-tanda apa kalau begini? Tanda-tanda unik kan? Aneh. Kata si calonnya, ini imam dunia akhirat yang begini. Imam dunia akhirat. Pandangan. Nah, hati mah benar tuh. Ini bagus nih. Kalau buat bibit, nah gitu ya, buat calon istri saya nanti jadi anak-anak saya ke depan. Tapi mata lihat kurang mancung hidungnya, kayaknya nggak selera. Hitam gitu ya, rambutnya kok nggak suka. Hah? Itu dari mana? Mata. Dari mata. Kalau mata larinya kemana? Ke sini. Oh, ada ya teman dulu SMA. Coba dah ditanya. Punya foto si Anu enggak? Tuh, berubah. Padahal tadi sudah menentukan dulu. Nah, itu maksudnya dari pandangan mata tuh. Hasilnya mengajaknya begitu. Dan pasti begitu. Sampai-sampai ulama ini membuat satu kalimat dialog antara hati dengan mata. Yaqulu berkata, opo kolbi, hati saya kemudian berkata apa? Li'aini kepada mataku. Yaqulu berkata, opo kolbi, hati. Li'aini kepada kedua mataku. Kullama nadorta. Kata hati ngomong ke mata.
Hati saya ngomong ke mata saya. Kullama nadharta sumangsana ningali sapa sira. Mata, ketika engkau melihat, ketika engkau memandang apa saja yang kau pandang, melihat apa saja di sekelilingmu yang kau pandang, kam tandurina, berapa banyak yang kau sudah pernah lihat, yang sudah pernah kau pandang. Romakallah, yang tujuannya pandangan itu karena Allah, mengajak pandangan menuju Allah. Berapa banyak bisahri, sampai engkau bela-belain begadang setiap malam, sampai engkau tahan kantukmu. Hati ngomong ke mata. Untungnya nggak kedengeran dialog. Kalau kedengeran nggak bisa keluar rumah. Pasti sudah. Hati ini ngomong ke mata. Mata, kamu tuh ngantuk pulang kerja, harusnya kamu tidur. Kenapa kamu nggak tidur? Emang apa yang kamu lihat? Berapa banyak yang kamu pandang hari ini yang tujuannya karena tujuan ibadah? Memandang yang syar'i maksudnya apa? Yang tidak melanggar dari pandangan itu. Apakah hari ini kau tidak melakukan fitnah dari pandangan mata? Apa matamu tidak berzina hari ini? Kata si hati. Fal ainu, maka kemudian ain, mata, turisuhu huma fatashhilu. Fal ainu, maka utai mata, turisuhu marisakan huma ati ing mata lan mata, fatushhilu maka den sibukakan. Maka mata itu selalu saja mendominasi. Ketika hati mengatakan itu, mata kemudian tidak bisa menjawab. Dia menutupi kebenaran. Kenapa? Sudah terdominasi oleh pandangan-pandangan yang bukan karena Allah. Fatushiluhu, sibuk. Yang namanya lagi sibuk buru-buru bisa dengar. Ya. Lagi sibuk matanya melihat sesuatu yang madorot. Sehingga ketika hati bicara nggak didengar. Dicuekin tuh hati. Lama-lama hatinya pundung. Terus orang bilang, udah nggak punya hati. Berarti hatinya tidak berfungsi dengan baik. Pundung. Kenapa? Sudah saya dilukai dari maksiat tanganmu, matamu, kupingmu, perbuatanmu. Ketika saya mengeluh tentang luka-luka ini, lalu engkau katakan aku sedang sibuk. Masya Allah, tega benar kau ini. Kata mata, kata hati begitu. Itu mata nggak mau peduli. Tega. Siapa yang tega? Diri sendiri. Apa buktinya? Rabbana dzolamna anfusana. Nyambung nggak aja? Nyambung nggak dari sini ke situ? Rabbana, ya Allah, dzolamna, saya sungguh-sungguh telah berbuat dolim. Ke siapa man? Anfusana, diri saya sendiri. Wa illam taghfir lana, ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni saya, wa tarhamna, engkau tidak kasihan sama saya, lanakunanna minal khasirin, benar-benar rugi saya. Jadi yang mendolimi siapa? Diri sendiri. Ya, ini kan cerita jujur ya. Ini kan kitab hati. Kifayatul Atqiyah itu bicara tentang tingkatan orang-orang takwa. Cara takwa itu ditempuh dengan syariat, kemudian thariqah, kemudian ketemu hakikat, sampai puncaknya di ma'rifat. Ini langkah awal. Metodenya pertama muhasabah dulu, kemudian bertaubat. Cara taubatnya adalah dengan betul-betul niat dari dasar hati yang paling dalam, sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan yang telah dilakukan, lalu kemudian berjanji tidak akan mengulangi. Lalu cara gimana supaya bisa menjaga agar tidak terjerumus kembali? Istiqomah, mulaziman, iltizami, menetapi kehidupan dengan ketaatan kepada Allah, itu bisa menjaga. Itu yang akan bisa menjaga. Sudah bisa ini, yakin, tahu, bisa menjaga, tahu caranya gimana, teknisnya. Bisa menjaga dengan cara apa? Taubat sudah, istiqomah sudah, lalu apa yang harus saya lakukan?
Bihifdzi ainin wal lisan wa sairil ajsad wa sairil a'dha jami'an. Menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Salah satunya adalah anggota tubuh yang namanya mata. Wal qalbu utawi ati bidam'i kelawan tangisan, tetesan air mata. Yanhaha bakal bisa nyegah, yanhana bakal bisa nyegah ing kami anin nabri saking pandangan. Kalau terus kita mengutamakan, memprioritaskan pandangan mata, kalau terus kita mengandalkan penglihatan lewat mata, kan orang banyak ketipu ya gara-gara dari pandangan mata. Masuk ke dealer showroom mobil second, wih ini mengkilap nih, tebal ini. Dibanding yang sebelahnya, ada yang kelupas catnya, ada yang spionnya agak miring, kacanya ada gores, nggak dilihat. Kenapa? Menurut pandangan mata, ini mobil nggak bagus. Pandangan mata. Kita nggak perlu ngecek yang mesin, wih bening mengkilap. Ternyata ada resiko kerusakan yang fatal karena akibat kita nggak melihat dengan sesuatu yang tidak nampak. Siapa yang bisa melihat mesin bagus dan tidak? Saya bukan mekanik. Saya mau beli mobil. Pak dengarkan. Cakep dari mana? Siapa yang bisa memastikan itu mesinnya bagus dan tidak? Mekanik. Saya mekanik bukan? Bukan. Gimana saya supaya bisa memastikannya bagus dan tidak? Panggil Jeffrey. Ya, mungkin ngerti mobil. Ya kenapa Pak? Tolong ini cek mesin. Wayahnya udah ngajak batu tong ngerasa orang bisa. Dan saya butuh dalam hal ini butuh Jeff. Tinggal aja, Kang jangan, sehernya kena. Wih, tahu Jeff ya. Ini kayaknya udah lama nggak diisi oli, terus diisi oli yang baru, tapi tetap aja kan dampaknya nggak akan benar. Bagi saya salah lihat ya. Padahal ini bagus mengkilap menurut saya kan gitu yang kelihatan mah. Joknya kulitnya bagus, peleknya racing, wah pokoknya. Tapi ternyata Jeffrey melihat bukan dari sisi itu. Percuma Kang bodi bagus ya mogok wae mah. Bener gitunya. Iya Jeffrey bener juga ya. Resiko saya. Lalu kata Jeffrey ini aja Kang bagus. Kajian bobrok dia mesinnya top. Wah iya. Bodinya kumaha gampang jadi. Oh gitu. Tinggal di ketok magic dipoles. Ya artinya apa? Penampilan mah gampang tuh. Tapi mau penampilannya kayak apa? Mesin aja langsung halus. Jangan bisa berenang. Udah kamari Kang, oli mah tara garing, ganti olinya berarti. Sesuaikan. Nah, itu nadomannya. Nah, sekarang masuk pada sarah apa penjelasan dari nadom tadi secara rinci gamblang. Oh, belum satu lagi. Hadani utawi iki karone khosmani menimbulkan permusuhan la ardo ora ridho. La ardo ora ridho bihukmiha kelawan keputusan mengkono itu keputusan karone. Hadani kata hati bilang apa? Saya nggak ridho. Ngomong ke siapa tadi? Ke mata. Hati, berapa banyak yang kamu lihat? Berapa banyak yang penglihatanmu itu menimbulkan keridhaan Allah? Sampai kamu bela-belain buka mata, menahan kantuk, menahan lelah. Apa sih yang kamu lihat? Lalu matanya bilang, saya sedang sibuk dengan apa yang saya lihat. Kenapa sibuk? Saya merasa senang. Apa yang disenangi? Hal-hal yang bersifat kesenangan sesaat. Kenapa merasa senang? Atuh sama setan mau apa ya enggak sih? Setan selalu menemani. Kenapa? Alusmannya? Oh, alus itu. Sok diman eta mah teh jadi. Diman scroll. Nah, eta mah alus man. Oh. Eta lain bukan sendiri. Anda sedang berdua dengan setan. Kan ada bukan peribahasa tapi hadis ya. Ketika dua jenis manusia yang bukan muhrim berduaan berkhulwat, maka yang ketiga kalau kita sendirian siapa yang keduanya? orang deh nya ya. Iya saya gitu. Saya kan sering sendiri, kadang sendirian. Ini setan itu tuh lamun teu aya ngaji. Lamun gak ada deras
wifi saya online 24 jam. HP-nya Android, RAM-nya cepat, komputer ada, kalau kurang gede mau gambar, motor ada, kartu ATM ada, kartunya mah ada, ada ATM 2. Berapa kilo sih ke situ? Sekali? Enggak. Ayah mualnya naksir orangnya, tinggal salin dong dia, ganti. Mata hitam pinjam. Siapa yang punya? Rambut tinggal dipomet, ya. Klimis. Gelang pakai yang bagus, cincin banyak. Sudah. Kalau tidak ada itu, berarti saya sedang sama siapa? Waktu itu tuh sedang sendirian. Nah, berarti di situ mulai sekarang kita tanya, ketika sendiri di rumah tanya, siapa yang nemenin saya? Oh, ngomong mana? Sedang lain juga. Cirinya apa? Kalau tergerak dalam kesendirian kemudian untuk ibadah, berarti setan gak ikut masuk. Masuk ke rumah capek, gantung baju, gantung topi, lepas sepatu kaos kaki, lepas jam, lepas cincin, masuk kamar mandi, kemudian wudhu, gelar sajadah Allah. Setan berarti di luar nunggu. Ya mau masuk gimana orang lagi wudhu? Masa ya setan masuk ke orang wudhu? Nggak mungkin. Karena sudah dipenuhi cahaya malaikat. Malaikat itu kan setiap wudhu tuh jadi malaikat semua air tetesan wudhu. Nggak mungkin setan masuk. Tunggu di luar. Setelah itu tiba-tiba buka Quran terus baca surat Al-Baqarah, surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Tabarok. Ngantuk, capek banget. Quran taruh sadaqallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur. Kapan setan kebagian? Berarti saya sendirian, betul-betul sendiri. Dan yang menemani saya adalah hati saya yang dipenuhi dengan cahaya ilahiyah. Berarti baru kita bisa katakan, saya selalu bersama dengan Allah dimanapun saya berada. Waktu di majelis ilmu gitu, rame-rame, ya ada keberkahan, ada rahmat, ada keutamaan. Waktu sendirian, ini mah kamu sama siapa? Sama Allah, benar. Apa buktinya? Tidak ada maksiat yang saya lakukan dalam saat saya sendiri. Itu buktinya kalau kita sama Allah. Nah kalau sebaliknya, perlu dipertanyakan. Jangan kholwah, yang ketiganya pasti setan. Begitu. Kholwah itu maksudnya dalam hal ini berarti kalau tidak kuat-kuat iman. Orang bilang begitu kan akhirnya. Imannya nggak kuat, mudah terpengaruh. Dipanah sama setan, biarin aja dipanah sama setan. Tapi saya kuat. Kenapa? Punya tameng. Secara akhlak bagaimana? Kang atau saya gimana? Kan saya kerja di luar. Saya nggak bermaksud melihat aurat orang lain, enggak. Ini mah di lampu merah, persis di belakangnya itu depannya ada orang kelihatan auratnya. Nggak dilihat, gimana udah kelihatan? Kan ngelihat tuh, pas ngelihat begini, setan lagi, tas panah, ngicip sekali, pindah kali, sok rek mana deh mah, tan. Setan mau mana lagi? Itu bisa, orang udah kuat. Tapi jangan coba lirik-lirik juga gitu. Asik setan teh aman memang harian orang gitu kalau setan dikerjain maksudnya gitu sendiri ya tidak ada yang tahu, orang tidur semua, saya berbuat apa saja nggak ada yang lihat. Lalu tiba-tiba ada tek di hati, man awas di hati. Oh ya siap, setan masuk tahan itu, jangan ikutin terus. Makanya bahasa Allah dalam Quran itu bukan jangan mengikuti setan, itulah setannya kita nggak tahu di mana adanya. Yang tidak boleh apa? Langkah-langkahnya. La tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kau ikuti rekadaya, upaya-upaya, langkah-langkah, indikasi-indikasi, tanda-tanda itu menjerumuskan kepada maksiat. Berarti itu dilemparkan oleh setan, sengaja disuguhkan. Pilih man, mau maksiat yang mana? Cari yang teringan man, karena kamu mau sekali. Jangan yang berat-berat, nanti kamu malu. Yang ringan man. Itu kan tawaran. Tinggal soal kitanya mau ngambil apa enggak. Mau yang berat apa ringan? Lihat, bukan dipandang orang begini. Jangan yang gede-gede maksiat. Ya udah yang kecil aja. Tiap hari itu saya lakukan kemaksiatan kecil. Jadi gede apa jadi kecil?
gede juga. Tenang man, kamu kan bisa istighfar tiap hari, tapi ya sudah, lama-lama menjadi bukit itu dosa, lama-lama menjadi hijab itu tebal, dinding antara hati nurani saya yang harusnya dipenuhi oleh cahaya rububiyah penuh dengan benih-benih titik-titik hitam kemaksiatan, sehingga jauh api daripada panggang. Tidak mungkin pernah akan sampai mukasyafah, apalagi ma'rifah. Kenapa? Terlalu tebal dinding kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat dari apa? Pertama dari mata. Ini baru mata aja kan, belum selesai. Belum yang lain. Kan ada 4 kemarin anggota tubuh yang 7 anggota tubuh yang harus dijaga. Ini baru 1 dari mata. Karena awalnya dari situ. Fahkum, kata hatinya, saya tidak ridho kalau kamu berbuat begitu. Hati itu sampai melengis-lengis. Apa itu melengis-lengis apa? Ngalengis itu bahasa Sunda. Kalau bahasa ini mengemis, mengiba, penuh iba, penuh harap, penuh harap. Mata, berapa banyak kamu melihat bukan karena syariat, bukan karena Allah, bahkan maksiat terus yang kamu lihat, sampai kamu bela-belain nahan kantuk. Kemudian mata ini bilang, sibuk saya, ini lagi senang, diam, lagi tanggung senang. Lalu hati itu bisa saja menahan untuk tidak memberikan dampak maksiat dengan pandangan. Caranya gimana? Wal qalbu bidami. Hati mah nggak bisa dibeberah, nggak bisa dihibur kecuali dengan tangisan taubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu hadis disebutkan, setetes air mata, setetes air mata yang pernah jatuh ke bumi li khaufin lillahi ta'ala, karena rasa takut kepada Allah, itu yang akan menjadi syafaat kelak di akhirat. Dia bersaksi bahwa mata saya maksiat, bahwa mata saya penuh dosa, bahwa mata saya penuh zina, tapi saya pernah meneteskan setetes air mata di bumi, yang itu menjadi syafaat. Ya Allah, saksikan. Begitu kira-kira. Jadi mata itu supaya bisa tidak mengikuti hawa nafsu gimana? Sering-sering menangis. Ketika kapan? Ketika dalam kesendirian lebih utama. Kenapa? Di situ diuji ketulusan, keikhlasan. Hadani, keduanya tidak ridho, kata hati kepada mata. Fahkum fidyatuka bainal qalbi wal basar. Fahkum, maka engkau hendaknya menjadi hakim. Hukumilah, pastikan pilihannya. Bainal qalbi wal basar. Engkau mau mengikuti hati atau mau mengikuti mata? Engkau mau mengikuti pandangan mata atau mengikuti hati nurani, bisikan lirih dari dasar hati yang paling dalam? Man, pepujih tong maksiat, ulah, jangan sedikit pun. Kata mata, kumanya. Matanya menolak. Lirih memang gak kedengeran, nyaris tak terdengar. Cuma ada bisikan dalam hati yang lirih sekali. Lalu semakin hari. Nah, ketika diperbanyak atau orang ini banyak menangis, maka panggilan hati lebih diutamakan, lebih diprioritaskan. Sebentar, saya perlu merenung dulu. Saya perlu berpikir. Udah man, kata setan, merenung. Sudah. Apa katanya? Mual tanah orang man. Nyaan man, mual. Ya, jangan nyesal nih man. Kapan lagi man? Mumpung sendirian man. Mual tan, mual. Serius ya? Tatutan HP na kumaneh wete kan kita sama maneh nonton surang. Bikin kasetan HP na kago katu darayo we ngarewong ya. Mana yang nonton tak HP na ta. Kurang meriksa. Sudah saya coba kan begitu, tapi keke nggak bisa tidur saya. Nah kan, ya apa? Apalagi yang harus saya lakukan? Sudah ini sudah aman sudah. Memang begitu. Supaya apa? Nanti ada solusi-solusi. Coba lihat apa solusinya. Wajibu mangka wajib alaika ingata sesira. Lupa saya ngamatin ini. Terus tadi bunyi terus. Yajibu mangka wajib alaika ingata sesira. Wajib hukumnya sudah satu keharusan alaika ingata sesira. Apa hifdzul lisani. Apa yang wajib? Menjaga lisan minal kidbi saking goroh.